Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Suzuki Satria M Unibesti, yang dimana pemilik motor ini minta di servis besar dan katanya di bagian headnya ada yang bermasalah, ada bocor-bocor tipis ya dade. Penasaran apa kerungkatannya? Jadi simak videonya sampai habis, jangan di skip-skip dan dilarang ketawa. Oke, langsung saja kita start di jam 8.30 ya guys ya. Dan langsung saja kita lakukan pembongkaran pada perbodian duniawinya nih besti. Kita lakukan pencopotan pada bodi-bodinya belalang sembah ini nih besti. Setelah bodi-bodinya tercopot, kita lakukan pengurusan pada air radiatornya ini. Dan langsung saja kita kucurkan dan ini dia. Acur! Setelah air radiator terkuras habis, langsung kita lakukan pembongkaran atau pemisahan antara rangka motor dan permesinannya ya dade. Dan kali ini Dokter Jatnika dibantu dengan Dokter Sahlan nih besti. Dan ini dia penampakan permesinannya nih besti. Buset, kinclong banget ya itu ya tutupnya, covernya. Oke, setelah terpisah, mari kita langsung lakukan pengeksekusian ya guys ya. Kita bongkar dulu kopetnya dan mari kita lihat kondisinya sama-sama. Untuk karet TT ini udah sobek ya dade, akibatnya kemakan usia yang mengakibatkan olinya tuh bocor ya dade. Solusinya kudu diganti baru nih besti. Selanjutnya untuk kondisi headnya ini masih standar, masih original, masih bawaan pabrik ya dade. Dan katanya headnya ini tuh ada retak. Waduh, nanti kita cek dulu ya besti. Terus untuk kondisinya ini burik, wajar pemakaian saja ya besti. Nanti akan kita lakukan pembersihan di Johan Beauty Clinic ya guys ya, sampai glowing, pokoknya udah tenang baik cil. Untuk kondisi nokenasnya ini masih standar ya guys ya, masih aman sentosa, nggak ada yang kemakan klep nih besti, mantap. Begitupun juga dengan kondisi perklepnya, ini masih aman sentosa secara keseluruhan ya dade. Begitupun juga dengan klepnya, ini masih standar, hanya burik, wajar pemakaian saja ya besti. Udah masih glowing, ini mah kagak burik hitungannya mah. Terus untuk bloknya ini dia masih menggunakan yang standar dan keadaannya aman sentosa, nggak ada baret klep ya dade. Jadi hanya perlu kita lakukan pembersihan. Terus untuk pistonnya di sini doi sudah menggunakan film ukurannya standar ya dade dan kondisinya aman sentosa, hanya burik, wajar pemakaian saja. Untuk tonjokan ketengnya doi masih menggunakan yang standar dan keadaannya aman sentosa ya besti. Oke, setelah kita lakukan penganalisan secara keseluruhan pada antek-antek permesinannya, di sini langsung saja buat mari kita lakukan pembersihan pada permesinannya secara keseluruhan ya dade. Kita semprot dan kita sikat-sikatin. Tapi sebelum itu kita lanjut, kita lakukan penjelasan terlebih dahulu kepada si pemilik motor ini ya dade. Nah, proses ini mekanik menjelaskan semua kondisi part yang ada di motor ini sekaligus mengedukasi agar owner dari motor ini tuh paham terkait kerusakan pada motornya ini ya dade. Pokoknya pulang dari sini ownernya kudu pinter, pokoknya mah kudu profesor, pokoknya udah tenang baik dah pokoknya. Oke, setelah ownernya udah pinter dan udah kita edukasi, langsung saja kita lanjutkan pembersihannya ya guys ya. Dan ini dia hasil pembersihannya. Untuk headnya sekarang sudah kembali bersih dade, udah glowing, tidak ada noda-noda yang menempel pada bagian headnya ini ya besti. Just king just par. Begitupun juga dengan antek-antek permesinan duniawinya ini juga sudah kita bersihkan secara keseluruhan ya besti. Dan ini dia hasilnya ya guys ya, udah glowing, udah tenang baik pokoknya mah, buset dah. Ayo. Itu sebelumnya atau patah apa ngedol gitu. Dibor, tembus ke dalam, keluar oli, diporting sama dia, tambah lagi baut. Nah sekarang yang punya motor pengen standar lagi, gimana bagusnya ini motor. Akhirnya solusinya kita las ya? Las ulang, bikin baru lagi. Oke. Ini masalahnya sampai betul ini masalahnya. Selanjutnya kita lakukan pembuatan drat ulang ya guys ya pada baut knalpot yang bolong tadi nih besti. Jadi di sini kita lakukan pengelasan terlebih dahulu dan seperti biasa untuk kasus seperti ini itu dikerjakan oleh Dokter Ajis andalan kita ya dade. Pokoknya mah dia orang sepele ya guys. Setelah sudah kita lakukan penambahan daging, langsung saja kita lakukan permilingan duniawinya untuk melakukan pembuatan drat ulangnya ya guys ya. Jadi prosesnya itu seperti ini kurang lebih ya besti. Untuk proses lebih detailnya bisa dicek di jok latte aja ya guys. Dan ini dia hasil dari pembuatan drat pada baut knalpotnya nih besti. Untuk kondisinya sekarang sudah kembali normal. Ora sepele pokoknya mah, just geng just par. Lanjut kita lakukan proses gear clap ya guys ya. Proses ini
ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran kompresi nih besti. Jadi prosesnya ini diputar-putar manual pakai tangan ya guys ya. Kita nggak pakai bor, kita tuh SOP-nya harus pakai tangan ya guys. Pokoknya beda mekanik, beda cara lah pokoknya. Terus untuk seal clamp-nya di sini kita ganti baru menggunakan seal clamp dari Suzuki ya guys ya. Kata netizen akhirnya ini seal clamp ya dipakai di motornya beneran, Suzuki beneran. Waduh. Oke guys, selanjutnya kita lakukan perakitan kembali pada bagian antek-antek perheadan duniawinya ya guys ya. Kita pasangin seluruhnya dan ini dia penampakan head yang sudah terakit secara keseluruhan. Jos par. Gua yakin itu si Akbar mengangkatnya berat banget itu ya. Setelah headnya terakit, di sini kita lakukan pemasangan pada si sehernya ini dan gak lupa kita kasih oli ya guys ya, biar nggak kesot nih besti, biar enak pokoknya mah, biar lancar jaya udah. Setelah pemasangan pistonnya sudah selesai, di sini kita lakukan pemasangan pada bagian bloknya ya guys. Untuk packing headnya, di sini kita ganti baru menggunakan packing original dari Suzuki ya Dade. Oke guys, jadi untuk headnya ini sudah kita lakukan pemasangan kembali ya guys ya. Dan kita mohon maaf banget nih, untuk si packing headnya itu tadi pas pemasangan kita nggak video. Dan ini udah kita pasangin ya, ada di dalam sini nih, nggak kelihatan pokoknya. Dan sekarang headnya sudah terpasang dan kita kencengan juga nih pakai kunci torsi ya guys ya, biar lebih presisi. Oke, jadi kayak gitu guys. Oke, setelah kaki-kakinya sudah kita lakukan pengencangan dengan menggunakan kunci torsi, di sini kita lakukan pemasangan pada bagian noken asnya dan jangan lupa dikasih pelumas ya Dade, biar nggak seret pokoknya mah. Terus untuk karet headnya di sini kita ganti baru pakai original dari Suzuki andalan kita ya guys. Setelah itu kita lakukan pemasangan kembali pada kop headnya ini dan ini dia penampakan permesinan yang sudah terakit secara keseluruhan nih besti. Jos par pokoknya mah. Lanjut. Kita lakukan penyatuan kembali antara rangka motor dan permesinannya ya Dade. Kali ini kita dibantu oleh asisten dokter Febri nih besti. Dan kondisi permesinannya sudah kembali terpasang nih besti. Jos par. Setelah itu kita bongkar bagian perkoplingannya. Di sini kita temukan si filter olinya ini dipenuhi dengan plastik ya guys ya. Nggak tahu ini plastik dari mana juga datangnya, buset dah orang sepele pokoknya mah. Nah filter olinya ini udah pasti harus kita lakukan pergantian ya guys ya. Selanjutnya kita lakukan pembongkaran pada perkoplingan duniawinya dan bisa dilihat di sini plastik-plastik di dalam perkoplingan itu nggak tahu ini dari mana anjir. Jadi setelah kita tanyakan ke pemilik motor, dia juga bingung dari mana ini plastiknya datangnya. Wah kiriman ini guys, bahaya ini anjir. Seingat ownernya tuh dia kayaknya lupa copot plastik pada saat ngeripen bak koplingnya. Waduh kok bisa itu ya. Terus untuk packing bak koplingnya di sini kita ganti baru menggunakan packing dari Seiko. Oke, langsung saja mari kita lakukan pemasangan kembali pada packing bak koplingnya ini dan pastinya sudah kita bersihkan tadi tuh guys yang plastik-plastik nggak tahu dari mana itu ya guys ya. Terus untuk filter olinya di sini kita ganti baru menggunakan filter original dari Suzuki ya guys. Oke, langsung saja kita lakukan pemasangan pada si filter olinya barunya ini ya guys. Setelah itu kita ganti baru oli mesinnya menggunakan Select Vents ukuran 1 liter ya guys. Langsung saja kita tuangkan oli barunya dan ini dia. Acur. Belum deng, belum buka dulu lah, buka nggak dibuka dulu baru dicur. Nah ini dia ya anjir, bisa-bisanya kagak ada adegan curnya ini ya. Mau turun gaji 1000% apa ini yang tag video ya guys ya. Air radiator aja lah. Langsung cek sound. Oke guys, selanjutnya kita lakukan test drive terlebih dahulu ya guys ya. Nah, jadi motor ini kelar di jam 16.25 ya guys ya. Oke, kita tungguin motor pulang guys. Oke guys, untuk estimasi pengerjaannya ini dari 8.30 sampai 16.25, 16.30 lah anggaplah, berarti servis besar ini menghabiskan budget menghabiskan waktu 8 jam kurang lebih ya guys ya.
sehari jadi. Alhamdulillah turun mesin sehari jadi untuk di sini gitu guys. Untuk yang booking pagi ya guys ya, bukan yang waiting list. Waiting list itu 3 sampai 7 hari rata-rata. Tapi kalau misalkan yang booking pagi itu biasanya tuh 1 hari jadi gitu guys. Kalau misalkan gak ekstrem-ekstrem banget gitu. Nah, untuk total secara keseluruhan penggantian part, turun mesinnya dan bubut-bubutnya itu menghabiskan budget sekitar 1.145.000 ya guys ya. Udah semua-muanya. Oke, mau dibuat konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe-nya dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya lo pada tahu pas gue lagi upload video Just King Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua gede lu. Thanks for watching dan salam Just King Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.